Ketika anaknya tidak punya apa-apa, Hmm. orang tua bilang kepada anaknya, "Nak, jangan terlalu tinggi angan-angan kamu. Semua itu penuh dengan proses dalam perjalanan hidup. Merubah kehidupan saya dan anak-anak saya, jangan sampai sesusah saya sekarang. Gimana sih bikin kopi yang enak?" Oh, rintangan dan halangan itu jangan bikin kita mundur gitu ya. Betul. Beranilah memulai Hmm. usaha apapun, serius kita di usaha itu, tekuni, jalani, insya Allah akan ada ide yang bagus di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat menyaksikan di podcastnya Kusya Bendi. Di dalam ruang lingkup Dimensia Kreatif dari sudut kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat. Hari ini pemirsa, kita hadirkan seorang sosok muda bertalenta. Dia berawal juga, jangan merasa yang muda-muda ini, jangan merasa dari awal itu kita tidak ada suka dan dukanya. Semua itu penuh dengan proses dalam perjalanan hidup. Salah satunya bintang tamu kita hari ini adalah saudara Dede Saputra. Dia berangkat dari hal-hal yang kecil sampai menjadi yang besar dalam bidang usaha. Apapun dia geluti di bidang usaha dan sekarang alhamdulillah cukup berkembang pesat di Kota Payakumbuh. Semoga ini bisa menjadikan edukasi kita bersama, menjadikan pembelajaran, menjadikan pemikiran bagi generasi muda ke depannya, bagaimana bertindak, bagaimana berbuat dalam usaha. Baik, saudara Dede. Ya Bang, baik Bang. Apa kabar nih hari Dede? Alhamdulillah Bang, sangat sehat sekali Bang. Sehat, cerah ya. Ya, jadi ini awal-awal cerita deh. Jadi kita mengangkat topik sekarang. Bagaimana anak muda yang bertalenta, bagaimana cara berkarya, bagaimana cara berbisnis. Dari yang muda tentu banyak tantangan ya dia. Betul Bang, betul. Kalau Dede dari awal-awal berusaha itu, apa yang membuat itu ingin cepat, kita ingin berusaha, ingin menghasilkan itu, apa termotivasi awalnya? Awalnya gini Bang, saya mungkin dari keluarga yang biasa-biasa ya Bang ya. Hmm. Dulu orang tua laki-laki saya Hmm. lumayan punya usahanya lumayan, tapi pas saya mulai lahir, Hmm. mulai masuk SD, orang tua gagal dalam usaha karena nggak mampu Bang mengikuti perkembangan zaman. Waktu itu tahun 98, dia usaha elektronik bekas dari Singapura. Hmm. Tapi dia nggak mampu untuk pembaruan masuk ke elektronik yang baru. Jadi ekonomi mulai surut, kehidupan mulai susah, sampai orang tua ini tokonya kebakar. Masya Allah. Ya, saya waktu itu masih SD. Jadi sampailah orang tua saya ini jualan bakwan ditaruh ke warung-warung. Saya juga ikut jualan. Iya. Jualan semangka, buah semangka, bakwan, di mana ada orang tanding layang-layang Bang. Bahasa Pariamannya tuh manapal yang layang gitu kan. Kalau siko tandi yang layang-layang. Iya betul. Jadi sampai saya jualan kemana acara tuh saya ikut gitu kan. Jadi yang bikin motivasi saya itu waktu itu saya kepengen Bang merubah kehidupan saya dan anak-anak saya jangan sampai sesusah saya sekarang. Waktu itu. Iya. Sampailah saya sekolah, SD, SMP pun saya juga sempat ada terpengaruh lah oleh lingkungan di kampung halaman. Maklum lah Bang, kampung halaman itu banyak yang putus sekolah karena pergaulan nggak bagus, ajak begadang, ajak ini. Akhirnya saya ikut terpengaruh. Sempat berhenti sekolah juga SMP. Oh sempat dulu? Sempat SMP. Cuma sampai kelas 2 saya Bang.
Sampai kelas 2. Habis itu sempat juga bang. Kalau sekarang kan orang anak-anak muda sekarang banyak terperangkap di online kan. Iya. Saya SMP itu udah terpengaruh sama SMP. Kelas 2 SMP itu kan. Kenakalan remaja lah. Ya. Jadi saya dulu tuh sampai saya jadi judinya, yang tukang bagi-bagikan kartu, ditarik uangnya. Itu SMP kelas 2. Tapi saya udah ada punya rental PS. Dari uang-uang THR dari saudara saya belikan PS 1, pakai TV yang jualan bapak saya ada sisa kan, saya pakai buat rental 1. Itu kan artinya Dede udah punya pemikiran untuk berusaha itu ya kan? Udah ada. Karena saya berkeinginan, karena orang tua susah, nggak ada uang, akhirnya saya inisiatif buat cari uang sendiri dengan cara saya udah punya 1 PS nih. Iya. Ada punya TV dari orang tua yang lama yang sisa dia jualan. Second itulah ya kan. Second. Saya 1 ajak teman-teman kasih rental. Waktu itu cuma Rp2.000 per jam. Sampailah 2-3 buah PS. Akhirnya karena udah ada uang, saya terjebak oleh pengaruh lingkungan. Uni saya yang nomor 2, uni saya cuma 1. Itu dia pulang haji, pas itu berbarengan pulang haji. Dia bawa saya ke Padang. Bawa ke Padang, suaminya inisiatif masukin dia sekolah di sini. Karena dia udah putus sekolah, dia cariin teman dia yang ada bisa dapatin ijazah paket B. Makanya paket B itu jangan diremehkan orang yang lulusan paket C, paket B. Sebab kesuksesan orang nggak berpatokan kepada ijazah apanya sebetulnya. Benar. Jadi tapi sangat membantu karena ada paket B, saya bisa melanjutkan ke SMA di Padang. Tinggal sama uni saya ini. Tinggal sama dia. Habis itu karena suaminya ini disiplin, saya coba juga awal-awal pulang jam 8 malam, langsung dikunci pintu, pagar semuanya nggak boleh masuk. Saya tidur lah, saya panjat pagarnya, tidur di dalam mobil tuanya, ada mobil tua Kijang Komando dulu bang. Iya. Nggak kunci pintunya, saya tidur sana, nyamuk banyak. Akhirnya besoknya nggak mau saya pulang lagi, pulang malam. Tapi proses itu yang membuat Dede itu kan merubah mindset berpikir ya kan? Iya betul. Jadi sebetulnya kalau nggak dibawa ke Padang, dirubah mindset, saya pasti akan tetap terpengaruh oleh lingkungan yang sebelumnya. Karena dia kasih disiplin, SMA itu ternyata saya bisa juara 2 bang. Di kelas 1 juara 2, kelas 2 juara 2, kelas 3 pun juga juara 2. Itu kan artinya dari kita ini sendiri ingin suatu perubahan. Iya betul. Rasanya kalau kita waktu muda itu agak dongkol lah karena kedisiplinan, tapi sebenarnya itu bagi kita berpikir itu bermanfaat sekali, merubah diri kita gitu. Betul. Jadi di waktu itu nyampe lah kuliah. Saya juga dapat kalau di UPI kan, saya kan Universitas Putra Indonesia, jurusan Sistem Informasi. Itu dia kan ada pakai ranking juga di kelas. Sampai ada saya dapat juara 1 juga. Saya 3,5 tahun lulus S1. Tetap itu termotivasi ingin merubah diri. Ingin merubah diri karena susahnya kehidupan orang tua. Karena saya nggak ada punya apa-apa. Dari SMA kan saya dikasih uang belanja nih pas untuk beli sarapan sama uang fotokopi, hanya itu aja. Pulang ongkos angkot, nyambung jalan kaki lagi pulang ke rumah uni saya. Bang, jalan kaki bang, lumayan bang, ada sekitar 2 kilo ada bang. Jauh bang, jalan kaki saya tuh pulang pergi kayak gitu. Nanti saya adalah bapak-bapak yang kenal sama saya, adiknya Pak Haji Zenius, dikasih tumpangan, paling numpang seperti itu. Karena nggak ada uang, akhirnya saya termotivasi bilang ke karyawannya uni saya ini, dia jualan gorden suaminya. Saya bilang, bang, bawa saya lah bang, ajak-ajak saya ikut masang-masang gorden pulang sekolah biar dapat uang belanja. Saya kayak pengen juga bang duduk di coffee shop,
Dulu kan kafe namanya kafe. Iya. Duduk juga pengen dapat teman juga. Akhirnya diajak lah saya masang-masang gorden pas pulang sekolah, hari libur. Saya masang-masang gorden. Benar. Yang bikin kaya itu usaha. Makanya saya ikut masang-masang gorden waktu SMA sama karyawan uni saya sendiri. Oh, jadi pulang sekolah ikut masang gorden. Pulang sekolah. Pulang malam. Pulang malam sampai tamat kuliah seperti itu. Jadi makanya saya tamat kuliah ada keahlian sedikit buat masang-masang gorden. Oh, itulah cikal bakal awalnya saya awal buka toko gorden awalnya. Toko gorden itu. Ya. Oh. Jadi pas tamat kuliah saya pas lulus kan, lamaran pertama, pekerjaan pertama dipanggil lah interview di PT Asra. Ya, Asra Internasional di bagian pembiayaan mobil. Saya bagian CMO. Nah, saya ditempatkan di cabang Bukit Tinggi. Di sanalah saya mulai merubah kehidupan karena saya udah dapat mindset nih bahwa apapun yang namanya nggak ada bikin kaya. Benar. Nah, makanya alhamdulillah sejak saya kerja di Asra, ngumpulin duit. Ya, kerja di Asra, saya ngumpulin uang 1,5 tahun kerja di sana ngumpulin uang. Ada bonus saya simpan. Habis itu target, itu kan ada target ya. Ada target kan Bang. Jadi target itu saya kejar terus Bang. Saya kejar sehingga insentif ada masuk terus. 1,5 tahun saya walaupun sekarang masih proses. Udah luar biasa lah anak maksudnya, muda. Kayak pengen cita-cita pengen jadi orang kaya, itu yang jadi mindset saya. Gimana caranya? Ya cari uang itu dengan dagang, dengan usaha, bisnis. Makanya waktu itu 1,5 tahun saya minta resign dan 2 bulan setelah itu di ACC resign. Hanya saya. 1,5 tahun bekerja di perusahaan. Ya perusahaan. Tuh karena itu dia di pembiayaan mobil ya. Iya. Jadi banyak sedikit saya teman-teman banyak lah sama bagian penjual mobil yang lain. Iya. Sehingga saya juga ikut ibarat bahasa Minangnya makang mobil lah. Iya. Jadi dari uang makang mobil pun dapat uang juga kekumpul adalah lumayan waktu itu. Saya beranikan resign untuk buka usaha sendiri. Itu toko gorden yang saya impikan sejak dari saya bekerja SMA itu. Jadi tukang pasang gorden, tempat rumah, tempat usaha suami. Di mana itu awalnya Dede buka dulu? Di Batu Sangkar Bang, pasar Batu Sangkar. Batu Sangkar. Jadi kenapa saya beranikan bahwa saya mikir kita itu harus berpikir bahwa menurut saya ya, kita tuh dari kecil sampai umur 23-an itu kita harus bekerja, harus mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Sekolah, kuliah. Habis itu bekerjalah di dalam perusahaan berkembang. Jadi saya ditempatkan di ACC, Asra Credit Company yang cabangnya di Bukit Tinggi. Itu masih berkembang. Kita bikin kerjasama sama dealer-dealer Yuskar, Bekas gitu kan. Itu dulu. Sama Newcar. Jadi itulah yang membuat saya bahwa ini cabangnya masih berkembang, masih di grade C. Enggak, gini deh. Pemikiran-pemikiran yang seperti itu kan Dede di tempat terus melihat kita harus bekerja di perusahaan ini, setelah itu kita ingin membangun itu kan. Penempaan di dalam diri Dede itu sendiri itu dengan cobaan-cobaan yang besar itu ya kan. Apa sih yang membuat Dede itu berusaha, tadi udah ngomongin, tapi ingin ide-ide yang muncul itu dari mana gitu loh. Kan ide-ide muncul tuh, saya ingin begini, apakah datang dari orang, memotivasi, atau dari diri sendiri gitu. Nah jadi gini Bang. Jadi kesalahan orang tua pada umumnya ketika anaknya tidak punya apa-apa, orang tua bilang kepada anaknya, "Nak, jangan terlalu tinggi angan-angan kamu. Kita orang miskin, kita nggak punya apa-apa." Nah, tapi orang tua saya tidak seperti itu. "Mak, ayo taraga punya to, Mak." Bakar joang loh, cari piti. Bukan dipatahkan. Sehingga mindset alam bawah sadar si anak bekerja seiring
berjalannya waktu. Iya. Jadi iya. saya dulu itu di kampung karena orang tua saya udah bangkrut, nggak ada punya apa-apa, orang tua nggak punya apa-apa. Tapi saya dilahirkan dalam keadaan seperti itu. Beda dengan abang-abang di atas saya. Saya dilahirkan dalam keadaan memang nggak menikmati Iya. masa jaya orang tua. Sehingga saya berpikir saya harus jadi orang kaya, bisa beli mobil juga. Saya nggak ada pernah menaik mobil bagus waktu saya kecil. Iya. Naik motor aja nggak, minjam Jadi bisa naik suatu motor. keinginan yang besar anak itu sebenarnya didorong ya kan? Didorong, jangan dipatahkan. Iya, supaya Jadi dia kalau mau anak-anak ya kan? ada dia pengen ada lewat mobil bagus. Mak, mobilnya bagus. Kapan kita yang punya mobil itu? Jangan dipatahkan. Ya, diberikan semangat dia, diberikan motivasi. motivasi. Nak, kamu belajar rajin-rajin. Nanti kamu bekerjalah di tempat yang halal, yang berkah, kumpulkan uang, kamu usaha, kamu jadi kaya, kamu bisa beli mobil itu. Nah, bentar dulu deh. Ini kan masih produknya, kita belum ceritain ini. Om haus juga yang dengarnya. Boleh Om cicipi dulu nih. Boleh ya? Enak loh deh. Nanti kita cerita sampai menjurus ke sini loh. Oke. Iya kan? Iya kan? Kita berbagai macam itu geliat Dede itu termotivasi, semangat yang luar biasa itu harus jadi cerminan gitu. Betul. Terus Dede setelah lama berusaha di Batu Sangkar itu, setelah itu mengembangkan sayap nggak kemana-mana? Mengembangkan sayap. Jadi saya waktu itu bekerja di ACC atau Astra Credit Company. Itu saya nikah. 1 tahun kerja saya langsung nikah, dapat istri. Nikah, dapat istri. Beberapa bulan habis istri saya hamil. Lagi hamil istri saya beranikan resign. Nekat juga ya? Ya, beranikan resign. Untuk buka usaha yang belum tahu ini ke depannya gimana. Tapi kan udah ada hitung-hitungan ya kan? Ya, jadi kalau menurut saya, kita itu harus berani ambil risiko yang terukur. Ya. Jadi saya yakin saya buka toko, selagi saya masih mau bisa gagal coba lagi, saya rasa bisa diperbaiki. Jadi yang paling penting itu kita berani memulai dulu. Berani memulai. Tidak ada ide yang sempurna datang di awal. Itu kuncinya. Ya. Jadi kan untuk teman-teman yang masih muda-muda di luar, percayalah, buka usaha apapun, ide yang bagus, ambillah resiko yang paling gede tapi terukur. Ya. Karena kenapa? Apapun usaha yang akan kita bangun, tidak akan pernah ada ide yang sempurna di awal. Ya. Tapi berani mencoba dulu, berani memulai, kita akan mendapatkan suatu masalah, akan mendapatkan suatu rintangan. Di sana baru kita mulai berpikir bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah ini, sehingga ide pensempurnaannya akan muncul. Seiring banyak masalah yang akan kita hadapin, ide semakin banyak yang akan keluar. Jadi lama-lama usaha yang akan kita bangun akan mendapatkan ide yang sempurna. Tapi setelah kita buka usaha. Jadi banyak anak-anak muda yang nggak bisa buat membangkitkan perekonomian pribadi dia karena dia udah takut duluan. Jadi sebenarnya dia nabung uang, kerja, udah ada tabungan, tapi dia takut untuk mempergunakan tabungan dia ini untuk buka usaha. Karena takut gagal. Jadi sebenarnya rintangan dan halangan itu jangan bikin kita mundur gitu ya. Betul. Kan? Jangan bikin kita mundur. Bikin kita mundur. Jadi kuncinya seperti itu, Bang. Beranilah memulai usaha apapun, serius kita di usaha itu. Tekuni, jalani. Insya Allah akan ada ide yang bagus di depan. Jadi ibaratnya tidak ada ide yang sempurna di awal. Ini kan juga Abang sering lihat ini kan anak-anak muda itu dalam melangkah ada bertalenta seperti itu. Tapi ada satu yang masih butuh Abang melihat itu, komunikasi. Bagaimana cara mengkomunikasikan itu ke orang kalau kita ingin membangun? Kan kadang-kadang anak muda, ayo dong kamu temui bapak itu, mentalitas dia udah kena. Terus berkomunikasi tidak tepat.
Kan awal itu kita kan butuh komunikasi yang baik. Penempatan berkomunikasi yang bagaimana yang bisa Ade berikan itu? Secara ide, secara pemikiran, atau secara project bisnis apa keuntungan? Kepada siapa nih Bang? Kepada misalnya dia baru bangun ini nih, baru bangun usaha kan? Kan dia kan butuh supplier. Oh iya, Iya betul, kan? supplier, Dia ya. butuh misalnya yang lain-lain, kan butuh komunikasi. Ya, jadi seperti ini Bang. Saya nikah awal, lebih muda, Ya, umur 23. Istri Iya. saya umur 19 tahun. ya muda ya. 19 atau 18 tahun itu, 19 tahun kalau nggak salah. Saya nikah muda, jadi saya mendapatkan istri yang tepat. Iya, Karena istri yang tepat, pikiran kita jernih, iya, bagus, otomatis komunikasi kita dengan orang lain pun akan bagus. iya, iya. Nah, jadi untuk bisa kita meyakinkan supplier bahwa kita memang meyakinkan untuk dia bekerja sama dengan kita, yang pertama kita harus memperlihatkan yang pertama progres kerja kita. Ya, jadi itulah yang namanya berani mengambil peluang yang berisiko tapi terukur. Iya, iya. Kalau terukur resiko kita, supplier manapun akan yakin. Jadi Gorden, waktu saya Gorden termasuk cepat Bang, bisa langsung beli ke importer langsung. Iya. Itu kan karena Sedangkan menjaga orang yang udah koneksi yang puluhan bagus itu. tahun yang belanja, Iya. yang dagang Gorden, itu dia masih belanja di pasar lokal di Sumatera Barat. Iya, Sedangkan saya udah langsung ke importer. ya. Itu kan komunikasi yang bagus itu. Ya. Dia kan membangun komunikasi Yang pertama bagus. waktu itu di tahun 2015 itu kan lagi booming-boomingnya Facebook ya. Itulah mulainya awal penjualan lewat media sosial ini mulai bagus. Waktu itu yang importer itu tuh mulai nih sales-sales dia di Jakarta cari-cari pelanggan lewat media sosial. Kebetulan saya aktif. Gitu ya. Dia hubungilah saya. Akhirnya saya ketemu nih sama bos gedenya nih. Dia langsung supply saya di awal tuh udah sekitar 1 miliar. Jadi ada pun di tangan kita nih ada teknologi ya kan. Ya. Kita mempergunakan secara yang benar ya kan. Ya, sedangkan pedagang gorden lain karena dia nggak ke teknologi, pada umumnya ini udah bapak-bapak nih yang punya toko gorden tuh semua udah bapak-bapak yang anak umur 24 tahun tuh hanya saya yang bangun usaha sendiri. Jadi udah bapak-bapak dia nggak dengan teknologi sehingga linknya dari supplier ini masuk ke saya. Iya benar. Jadi bos gedenya ingin mengembangkan buat pemasaran langsung dia ke Sumatera Barat. Dia datang ke Sumatera Barat langsung ke tempat saya. Iya benar. Ketemulah sama saya dan saya yakinkan dengan progres usaha awal saya ini dia berani invest waktu itu dia nginvest untuk memberikan supply barang bahan baku gorden itu sampai dengan 1 miliar tanpa jaminan apapun. Sangat luar biasa ya kan. Jadi dia beranikan kasih barang dulu, kita jual, dia kasih termin pembayaran waktu itu 6 bulan. Panjang, 6 bulan kita angsur, setiap minggu kita angsur. Tapi saya konsisten. Saya memang ibaratnya nih usaha ini akan terbangun kalau kita membangun integritas yang bagus. Jadi saya bangun integritasnya, kepercayaan dia. Kalau memang setoran buat bayar cicilan barang yang saya ambil ini memang lagi sepi, saya memang turunkan juga. Memang ada sekarang turun nih setoran. Tapi saya memang penjualan sepi. Iya. Tapi kalau penjualan lagi melimpah, saya banyakin juga setorannya. Seperti itu. Membangun kepercayaan ya kan. Betul. Jadi Dede, ini cerita Dede dari awal beranjak berusaha. Sekarang kan viral-viralnya sekarang nih ya kan. Kopi Dede ya, sampai terjun ke kopi gitu ya kan. Iya kan? Terjun ke kopi dan membuka kafe yang biasanya yang mohon maaf ya kan. Kadang kan image orang yang gak tahu itu kan kadang kafe-kafe itu ada yang image negatif lah yang begini-begini. Tapi kan ini dilihat dari kacamata udah saja ya kan. Harusnya kan dilihat secara meluas gitu. Jadi sampai Dede itu berusaha kopi ini. Ya, jadi kan
Ini kan udah gorden nih ilmu ini Ya. kan. Nah, sementara dari proses perjalanan itu nggak ada kopi ini loh. Iya, Iya kan? iya. Ya. Jadi gini Bang, kan cerita awal nih. Ya. Sebelum punya apa-apa saya kan kepengen punya mobil. Saya akhirnya kebelilah mobil yang lumayan bagus menurut saya. Itu CR-V. Waktu bisnis gorden. Pas udah bisnis gorden. Oh, pas udah bisnis gorden. Ya, baru mulai kebeli mobil yang menurut saya ini udah bagus nih. Saya beli mobil CR-V Gen 4 waktu itu. Gen 4 udah yang paling bagus waktu itu. Akhirnya saya di pasar lah adalah satu orang komunitas CR-V CCI Paliko. Ngajak saya untuk gabung di komunitas itu. Ya. Dia kan ada acara kopdar nih. Ya, kopi-kopi darat lah ya kan. Betul. Dia kopdar ini di kafe. Orang bilang coffee shop. Ya. Jadi coffee shop itu positifnya banyak Bang. Banyak positifnya. Orang yang bilang kafe tanda kutip itu dilihat dulu. Jangan disamain aja kafe ini semua. Kafe ini artinya kan kopi. Iya, kopi. Kalau dia jual minuman yang terlarang itu bukan kafe. Ya kalau kita di daerah kita ini lapau lah dulu namanya itu kan. Kalau kita ini kan saya diajak kopdar tuh ke kafe. Kafe itu dia coffee shop. Jadi saya masuk sana. Awal baru mulai kopdar nih pertama kali nih. Biasa saya minum kopi lapau nih kan. Kopi teh manis lapau lah. Kopi tubruk gitu kan. Pas nyampe sana menunya nih saya lihat. Ini ada espresso, ada americano, ada latte, gitu ya? Apalah nih kan. Jadi saya ingat iklan di TV dulu espresso. Saya pikir kayak kopi susu enak, manis gitu kan. Saya pesan lah espresso. Pas nyampe cangkirnya kecil, kopi hitam pekat. Iya, kopi doang. Ya, espresso dari mesin espresso. Saya minum. Karena orang rame kan. Minum. Pahit banget Bang. Pahit banget. Saya bilang, ini kopi apa nih? Nggak enak dikit pun. Apa nih kopinya? Dari situlah muncul penasaran coba menu lain. Akhirnya saya sampai 3 menu. Saya pesan di hari itu. Dari espresso masuk ke V60. V60 kan. Gak enak juga, saya minta tambah gula. Makin gak enak. Akhirnya nyampe saya pesan di green tea. Baru saya suka. Habis itu berlanjutlah kopdar terus di kafe. Dan kebetulan owner kafe tersebut juga ikut dari komunitas CR-V juga. Akhirnya ownernya itu bersahabat dekat juga kan. Dan pada akhirnya saya tertarik lah untuk mendalami tentang coffee shop ini. Tentang gimana sih bikin kopi yang enak. Tapi saya nggak ada sekolah kopi, saya nggak ada ikut kelas kopi, saya nggak pernah bekerja di coffee shop atau di ngebar lah ibaratnya. Tapi saya merasa kayaknya saya paham nih, udah mulai paham nih mana nih kopi yang enak. Jadi ibaratnya bahasanya saya memang bukan ahli kopi, tapi saya tahu mana kopi yang enak gitu. Dan disitulah yang kafe yang tempat kita kopdar ini, dia support saya untuk mempelajari kopi juga. Karena saya udah mulai tahu nih kopi yang enak. Dulu V60 yang nggak suka, sekarang udah suka. Dari espresso yang nggak suka, malah saya udah tahu nih espresso ini ada enaknya sebetulnya. Malah baik untuk tubuh juga. Dan pada akhirnya saya beli mocha pot awalnya. Habis itu yang temannya punya coffee shop ini belikan saya mesin espresso kecil untuk saya coba-coba di rumah. Dia kasih biji. Di sanalah saya mulai ngulik-ngulik kopi, tapi tanpa kelas. Tanpa kelas. Dan dari sanalah akhirnya teman-teman yang di CR-V, CCI Paliko, seperti sahabat-sahabat kita semua support, mendorong, dan teman-teman yang lain dorong. Ini udah enak nih katanya. Bikin coffee shop lah katanya. Jadi saya ngomong juga lah sama sahabat yang punya coffee shop tadi untuk saya bikin coffee shop juga gimana. Tapi saya tetap bekerja sama dia untuk kopi kita
eh, Hmm. jual bersama. Gitu. Ya, jadi saya ajak dia, rangkul dia sampai sekarang. Hmm. Saya nggak ada yang ibaratnya ini orang Tapi dia nggak berpikir itu ada apa gimana? Ini gimana saya mau menenangkan modal ini udah besar apa kembali apa nggak kembali? Itu kan harus ada hitung-hitungannya dulu. Ya, itulah yang namanya kita harus berani ambil peluang besar. Pasti ada risiko yang besar juga di belakangnya, tapi terukur. Tapi ini udah dipikir juga ini waktu melihat perkembangan ini. Sebetulnya melihat perkembangan sih saya nggak patok ke sana, Bang. Tapi saya patok mulai dulu, coba dulu. Ide yang sempurna akan kita dapatkan setelah kita mulai. Ya. Jadi awal mula itu saya bikinlah coffee shop di Pariaman. Coffee shop yang pertama. Oh, itu yang pertama dulu di Pariaman. Ya, jadi saya sering juga konsul sama teman yang punya coffee shop tempat kita kopdar ini. Dan pada akhirnya sekarang kita udah jadi pemain kopi terbesar di Payakumbuh, malah di Sumatera Barat, malah Sumatera lah. Iya. Udah terbesar bersama teman saya yang di awal. Iya. Yang punya coffee shop tempat saya kopdar pertama ini sampai sekarang. Oh. Jadi kunci keberhasilan usaha itu yang pertama integritas. Iya. Karena saya membangun integritas kepada sahabat tadi. Saya kan usaha sama nih yang akan saya bangun. Tapi saya bisa meyakinkan dia bahwa kita bisa untuk bersama-sama membangun yang besar, bukan sebagai kompetitor. Ini kan dia kalau kita mendirikan sebuah kafe ya kan, itu kan ada gagasan, ada konsep yang harus dibangun itu ya kan. Kan ada konsep. Sementara latar belakang dia dari gorden, dulu kan beli barang dari sini, terus kita jual tuh ke rumah-rumah. Ini mendatangkan konsumen yang besar, itu kan ada kiat-kiat. Walaupun sebagus apapun dibangun kafe, nggak ada kiatnya, orang juga nggak akan datang gitu loh. Jadi intinya. Tapi ini mohon maaf ya, karena kafe ini sangat luar biasa gitu loh, rame terus. Kalau abang lihat itu rame terus. Iya betul Bang, alhamdulillah. Iya. Jadi kiat-kiatnya seperti yang saya bilang tadi, kita harus mengikuti perkembangan zaman. Jadi ilmu paling banyak itu di media sosial. Memanfaatkan media sosial ini dengan sempurna. Jadi media sosial nih kalau kita kelola dengan baik, kita akan mendapatkan ilmu yang sangat banyak sekali Bang. Jadi saya apapun saya bikin kafe misalnya waktu itu, saya lihat itu konsepnya dari media sosial. Apa nih yang lagi hype sekarang? Apa nih yang lagi orang banyak senang sekarang ini? Ya. Nah, dan saya melihat, saya kopdar dulu, itu coffee shop itu banyak manfaatnya untuk orang bisa, dulu kan di lapau, sekarang di coffee shop. Banyak ini orang saya lihat di coffee shop bisa ngobrol bisnis, usaha, ilmu, sharing, betul. Curhat juga. Di kafe gitu. Jadi saya ambil konsepnya itu untuk semua kalangan, termasuk anak-anak muda. Anak-anak muda nggak ada coffee shop itu yang negatif. Kalau negatif itu dimanapun bisa Bang. Tapi coffee shop itu positif. Jadi anak muda nongkrong di kafe, dia bisa sharing dengan temannya, dia bisa bangkitkan ide untuk usaha, bisnis, untuk ilmu, untuk karir. Itu dia bisa berbagi di coffee shop. Di daerah-daerah atau kota berkembang, memang kafe itu kan tempat membangun jaringan. Betul. Menjaringan networking yang bagus kita bangun di sana itu untuk menghasilkan usaha. Working space. Menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu memang didiskusi-diskusi di sana gitu loh. Di malahan kafe sekarang itu, coffee gitu shop loh. itu dipakai orang malahan working from cafe. Bekerja itu dari kafe. Iya. Karena orang kan butuh space yang nyaman, space yang nyaman, tenang gitu loh. Ya kayak abang aja lah ke kafe di kadang abang bawa laptop gitu. Iya betul. Dan kita enjoy bekerja sambil minum kopi gitu ya kan. Kan itu yang kita cari gitu ya kan. Jadi intinya Bang, kafe itu kopi. Kopi sebenarnya. Coffee shop dia. Coffee shop ya kan. Jangan dikasih inisial kafe itu sesuatu remang-remang jangan. Mabuk-mabukan jangan. Itu minuman salah, keras ya. jangan. Itu bukan kafe, itu hiburan malam. Beda Bang. Beda ya kan, beda. Terus
Sekarang abang lihat deh kan dari kopi yang bangun kafe, terus sekarang berterbaran ada yang membangun usaha itu yang berputar-putar di daerah Payakumbuh aja lah ya kita ambil ya kan. Iya. Sekarang abang yakin ini udah Sumatera Barat ini gitu loh. Sudah Sumbar, Riau, Jambi bang. Itu apa yang Mau terpikirkan saat OTW itu? Jakarta juga kita nih. Iya, apa yang teride kan bagi Dede gitu loh, kok bisa berpikir. Kadang-kadang orang lihat ini siapa nih, si Dede yang punya. Ya. Luar biasa ya pemikiran dia gitu. Iya kan? Jadi itu kan, waktu itu kembali lagi bang, bahwa yang prinsip yang saya tanamkan yang pertama, berani memulai, ide yang sempurna akan muncul setelah kita memulai. Yang kedua, pergunakanlah media sosial dengan baik. Ya. Jadi saya melihat media sosial di kota besar Jakarta, itu seorang yang lulusan luar negeri bikin kopi keliling, dia sukses di Jakarta. Jadi saya prinsip ATM, amati, tiru, modifikasi. ATM, amati, tiru, modifikasi. Ya. Jadi saya ATM di media sosial yang saya lihat di orang pelaku di Jakarta. Saya bikin juga di Sumbar. Tapi dengan ada modifikasinya. Iya, itulah. Jadi saya bikinlah namanya kopi keliling, kopi Ajo. Kenapa kopi Ajo? Karena saya orang Pariaman. Orang Pariaman deh. Betul. Di mana deh Pariaman? Saya di Pawakamba bang. Pawakamba. Iya. Abang sebenarnya. Gadua, Padang Bungo Gadur. Abang sebenarnya ayah abang. Itu orang Tobo. Oh dekat tuh bang. Iya. Satu kecamatan kita itu. Iya di Tobo apa makanya kalau ke Padang tuh mampir kan sedikit aja pas di pasar. Berarti abang Ajo juga udah pas tuh minum kopi Ajo. Gitu loh. sedangkan kita kan sama bang NKRI. Semua budaya, semua ras itu harus minum kopi Ajo. Iya kita benar. orang Pariaman nih sama lah semuanya. Deh. Ini pertanyaan sebagai dia yang bergelut di usaha, semoga ini menjadi motivasi juga anak muda. Pernah dia mengalami tantangan-tantangan yang berat? Sering bang. Bagaimana dia cara menyelesaikannya? Hadapin, pikirkan dengan bagus, selesaikan step by step sampai dia selesai. Selesai ya udah selesai. Besok ada tantangan lagi, kita hadapin lagi dengan bagus. Dengan prinsip jangan pernah menghindari masalah. Nah. Hadapin, pikirkan dan selesaikan. Oke deh, ini pertanyaan terakhir ini ya Dea. Apa pesan-pesan deh untuk generasi muda? Jadi dimanapun dia berada, karena sosok deh ini yang muda, yang mempunyai keinginan-keinginan besar, ya kan, terlahir dari segala permasalahan masa lalu sampai sekarang. Ya kan, berikanlah sedikit apa sih pesan-pesan deh untuk anak muda itu? Ya, kalau pesan-pesan untuk anak muda, saya juga masih anak muda sebetulnya kan. Iya. Sama-sama anak muda lah. Yang pertama, teman-teman yang masih muda, yang masih ingin membangun diri, percayalah, tinggalkan online, pergunakanlah media sosial dengan baik. Jangan gengsi, jangan malu. Berpikirlah bagaimana kita membangun integritas sehingga orang mempercayai kita, sehingga apa yang akan kita bangun orang dukung. Yang keempat, ya seperti kopi Ajo dengan moto kita sejuta teman di jalan. Itu maksudnya ini kita akan menghasilkan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Sekarang kopi Ajo, yang mau gabung dengan kopi Ajo, dari yang pengangguran, yang dari biasanya dia kehidupan preman, bertato, punya anting, apa, kita rangkul semua bang. Kita rangkul semua, kita ajak jualan kopi keliling, kopi Ajo. Kita kasih mindset yang bagus, hospitality yang bagus, dengan pelayanan yang sempurna, dengan kebersihan yang bagus, bahwa kita keliling ini tetap dengan bersih, hospitality yang bagus, kita ramah, pelayanan yang bagus, dengan mudah, dengan orang mendapatkan real coffee shop tapi di tepi jalan, sehingga dari atas mobil orang udah bisa dapatkan kopi yang betul-betul real dari mesin espresso, baik. dari biji kopi asli, sehingga
lapangan pekerjaan akan banyak muncul, pengangguran berkurang, kriminal berkurang, Ya. ekonomi berputar. Ya. Jadi kita sama-sama dukung yang namanya usaha kreatif. Ya. Kreatif anak muda. Jadi Ya. anak muda ini harus kreatif bikin usaha. Ya, benar. Dengan konsep yang saya bilang tadi, tinggalkan yang negatif itu semua, berpikirlah lebih bijak untuk diri sendiri. Jangan mau dibodohi oleh suatu perkembangan zaman. Dia ada dua sisi nih Bang, menghancurkan kita dan membangun kita. Iya, benar. Itu harusnya moto Ade ini ada iklannya di sini supaya orang melihat anak-anak muda itu terpikirkan ini moto kopi Ajo ini jadi terpatri bagi dia. Betul, Oke lah Om, coba dulu ya kopinya Ajo ini yang Dede Guluti ya. Ya. Memang luar biasa. Itu memang dari kita berani kopi tepi jalan keliling memberikan dengan biji kopi kelas ekspor. Ya, baik. Oke, pemirsa dimanapun Anda berada, inilah segelumit cerita yang singkat ini. Semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Bagaimana membangun diri, membangun karakter, membangun kedisiplinan jiwa kita, kedisiplinan waktu dan bertanggung jawab. Ini diberikan oleh sosok anak muda yang bernama Dede Saputra. Baik para pemirsa dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk menyaksikan Kusia Bendi grupnya Dimensia Kreatif. Baik Dede, terima kasih atas kehadirannya di Kusia Bendi. Mungkin lain waktu kita akan lebih cerita lebih yang bergeliat-geliat harus, lagi. Bang. Karena anak muda harus bangkit untuk ekonomi kreatif, untuk kesejahteraan bersama. Jadi kita nggak boleh lagi yang namanya yang negatif tentang kopi, nggak boleh. Dari coffee shop sampai kopi keliling nggak boleh. Kita harus ambil yang positifnya. Positif semua. Baik. Baik pemirsa, inilah cerita kita pada hari ini. Semoga kita ketemu di Kusia Bendi, bercerita itu pelan-pelan tapi sampai. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.